Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Wih, semangat banget ya, rame banget, saya saling menyaut. Ibu mungkin pesannya cuma satu sih, jaga kesehatannya teman-teman. Hujan ya, musimnya di Malang nggak menentu banget. Jadi kalau bisa dijaga makannya, minum vitamin biar nggak gampang sakit. Oke. Nah sebelum kita mulai layanan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu nih. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Oke, boleh, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai layanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan manfaat. Amin. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, sebelum Ibu masuk, masih tahu kira-kira kali ini kita layanannya apa. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Apa masuk semua nih? Alhamdulillah komplit ya ini ya, kelas ini ya. Oke, teman-teman, jadi kali ini seperti yang udah teman-teman bisa lihat di layar televisi kita yang mewah dan besar ini. Kalau topik layanan bimbingan klasikal kali ini itu adalah ini. Iri, insecure, you ubah jadi power. Jadi, inti kegiatan kali ini itu kita akan mengulik mengenai iri dan insecure. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar iri dan insecure, karena perasaan seperti rendah diri atau kecil melihat orang lain, aduh kok dia bisa gitu ya, kok aku nggak bisa. Jadi kita akan mengulik tentang hal ini, kayak dampaknya itu seperti apa, faktor penyebabnya apa, dan juga bagaimana cara mengubah perasaan-perasaan ini itu jadi bekal kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena pasti teman-teman kalau di kelas tugasnya kira-kira banyak tugas yang individu atau banyak tugas yang dikerjakan kelompok? Kelompok kan, oke. Jadi karena banyak tugas yang dikerjakan kelompok, kita kali ini juga akan mengulik mengenai bagaimana cara bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kalian gitu ya. Apa dapat dipahami? Bisa. Oke, biar lebih semangat ini kita mau ice breaking dulu kali ini. Ice breakingnya kayaknya bikin deg gini. Jadi kali ini ice breakingnya adalah pakai nama siapa ya enaknya? Budi aja deh, karena kita perempuan semua, kita seakan-akan jadi laki-laki. Oke, jadi Ibu mau kalian itu lakukan perintah yang nanti Ibu katakan, tapi harus melakukan perintahnya ketika ada kata-kata Budi, karena kalian adalah seorang Budi. Jadi misalnya Budi pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau nggak ada kata-kata Budi, jangan melakukan perintah yang disebutkan, oke? Apa dapat dipahami? Bisa. Oke ya. Ini ngecek konsentrasi teman-teman semua ya. Oke. Kita mulai nih, jadi nggak ada latihan, kita langsung mulai. Oke. Bagus. Jadi ingat, kalian adalah Budi. Budi pegang pundak. Budi pegang kepala. Budi pegang pundak teman. Budi pegang pundak sendiri. Budi pegang kepala. Budi lepas dari kepala. Budi lepaskan tangan dari kepala. Maaf. Kayaknya ibu nih yang udah speakingnya ini kan. udah ngantuk jam terakhir. Oke. Budi pegang hidung. Budi pegang mulut. Pegang telinga. Iya. Oke, konsen ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Budi pegang kepala. Budi pegang alis. Budi pegang telinga. Budi pegang mulut. Pegang hidung. Oke. Tepuk tangan dulu. Jadi udah mulai fokus ya teman-teman, ini bahwa tadi ada 1-2 yang kurang fokus, tapi sudah mulai fokus, oke? Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ini singkat mengenai insecure itu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke permainan, karena tentu kalau sama Ibu di layanan BK ini kita selalu ada permainan ya teman-teman, biar kalian tidak bosan seperti itu. Oke, yang pertama itu tentang insecure. Jadi teman-teman, di sini itu apa itu insecure?
Insecure itu bentuknya dapat berupa perbandingan diri dengan orang lain. Jadi seperti misalnya kita lihat teman kita itu, wah kok kayaknya kalau di sekolah mungkin kok dia mesti menang lomba ya, kok dia kayaknya dari matematikanya mesti bagus, seperti itu. Nah, biasanya perasaan rendah diri ini tuh membuat kita itu apa ya, takut lah kalau kita dibandingkan dengan orang lain. Kita takut gagal, bisa juga takut ditolak. Nah, kadang itu insecure itu muncul karena selain ada tekanan kita sendiri yang menekan diri kita, karena kita merasa kurang dengan orang lain, tapi juga karena ada tekanan dari lingkungan di sekitar kita. Misalnya kita melihat kayak teman-teman kita sekelas ini, wah kok kayaknya nilai matematika mereka di atas KM terus, tapi kok aku kayak di bawah terus gitu. Lalu juga bisa nih misalnya dari keluarga kalian dituntut, ayo dong kak, kamu itu harus ranking 1 terus, atau biar bisa masuk universitas paling bagus gitu. Itu bisa, itu rasa insecure itu muncul. Nah, tapi kadang ada beberapa rasa insecure itu yang membuat kita itu malah muncul narasi seperti ini. Oh, masih mending aku sih daripada dia. Akan meskipun nggak bisa matematika, aku bisa nari nih. Dia gerakannya kaku banget. Nah, jadi ada malah rasa insecure kita itu membuat kita itu memandang rendah orang lain, teman-teman. Jadi itu salah satu bentuk apa ya? Perlawanan akan ketidakpuasan dari dalam diri kita, seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Kalau insecure sendiri itu dampaknya seperti apa? Banyak ya teman-teman, itu dari aspek psikologis, bisa cemas, rendah diri, karena ya kita seakan-akan di kepala kita itu penuh dengan pernyataan kayak, aduh kamu itu kurang, kamu itu kok gini sih gitu. Lalu dari akademik bisa malah membuat motivasi belajar kita turun, dari sosial kita malah sulit percaya dengan orang lain, terutama kalau yang insecure yang tadi kayak, aduh kayaknya kalau misalnya aku sama anak ini nggak bisa deh, karena bisa jadi dia malah lebih baik dari aku. Kita malah membatasi diri kita untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita. Lalu kalau dari emosional tentu jadi rentan stres, overthinking, langsung merasa tidak berharga, seperti itu. Nah, bagaimana sih kira-kira cara sederhananya untuk mengatasi atau mengatasi rasa insecure dari kita? Yang pertama itu kesadaran diri, mengenali sumber rasa nggak aman itu apa ya kira-kira. Oh misalnya ibu nih insecure melihat teman ibu, oh dia kok kayaknya pintar banget matematika. Oh ibu sadar, berarti waktu matematika rasa ini tuh muncul karena nilai ibu rendah di situ. Gitu. Lalu kita dapat menerima diri kita, mulai menerima diri kita, walaupun memang tahap penerimaan diri itu memang sangat panjang sih teman-teman prosesnya. Gitu. Lalu juga ini ada juga empati, melihat teman itu sebagai rekan belajar kita. Jadi meskipun kita merasa kayaknya aku ini kurang gitu, tapi kita mungkin bisa belajar dari orang itu, teman-teman. Kita bisa bertanya ke mereka, mendekati mereka baik-baik. Oh kira-kira ini gimana ya, nggak bisa nih matematika bagian aljabar gitu. Kalian bisa memanfaatkan teman kalian sebagai rekan belajar, jadi bukan musuh yang harus dijauhi atau dimusuhi, seperti itu. Lalu juga dapat asertif nih, menyampaikan pendapat dengan percaya diri gitu. Lalu juga ada membuat lingkungan yang suportif, misalnya kalian punya teman-teman yang sama-sama bisa membantu kalian mengatasi rasa-rasa seperti itu, dan juga bisa nih konseling, misalnya kalau kalian udah merasa berat sekali, kalian bisa ke guru BK masing-masing gitu sih. Jadi intinya kerjasama itu bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi juga bagaimana kita saling melengkapi gitu teman-teman. Jadi memang nggak apa-apa sih, kadang memang kalau rasa insecure itu munculnya kan otomatis kan teman-teman, kita lihat orang lebih hebat dari kita, tiba-tiba rasanya kayak aduh kok gini ya aku, itu normal. Tapi jangan sampai kita itu malah membelenggukan diri, kayak kita terjebak dengan rasa insecure kita dan membuat kita jadi nggak bisa bergerak ke arah yang lebih baik, seperti itu ya. Oke, daripada lama-lama kita akan langsung masuk ke gamenya. Cek, kayaknya berisik deh, oke. lagunya agak berisik, ibu belum menjelaskan tentang aturan mainnya, dan kita akan membagikan tim di sini teman-teman. Nanti ada 4 tim, isinya 3 orang. Nah, membagi timnya dari kertas ini, oke? Nanti kalian satu mata duluan, ibu akan keliling untuk membagikan ininya. Kalau kalian sudah dapatkan kertasnya, nanti kalau ada aba-aba, ibu suruh buka kertasnya, kalian buka kertasnya dan sebutkan suara yang ada di kertas itu. Kalau suaranya sama temennya, berarti itu kelompok kalian, gitu ya? Oke? Oke, mulai dari Mbak Yuta dulu deh. Silakan tutup mata dulu ya semuanya ya. Jangan dibuka dulu ya kalau udah dapet. Ini satu aja? Satu aja, jangan 2 Mbak. Nanti namanya nggak kebagian. Silakan, Mbak Tata. Oke. Silakan Mbak Nadia. Sini. Nah. Silakan Mbak.
Oke, dikasih aja ya, permisi ya. Oke, nah, ini dikasih aja. Oke, langsung dikasih aja. Oke. Ih, kayaknya deg-deg gini ya teman-teman. Ana, silakan. Nih. Iya Nadia nih. Langsung aja teman-teman. Ini deh tinggal dua terakhir. Nih. Nah ini sudah oke. Silakan. Wah ini gimana? Oke silakan teman-teman. Dibuka dulu, jangan bersuara dulu. Dibuka dulu. Sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga, sebutkan suara kalian. 1, 2, 3. Oke. Diingat suaranya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke. Minta perhatiannya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya dari hitungan ke-5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah sama kelompoknya? Oke, Ibu minta izin ya dari kelompok sini, namanya kelompok apa itu? Treng. Oke, kelompok treng gitu ya. Paling pojok kirinya Ibu kelompok apa? Oke, kelompok Toto. Lucu banget. Kelompok pojok kanan? Bip. Oh ya kelompok bip ya. Kalau kelompok ini dekat Ibu? Shoot. Oke, kelompok shoot. Oke teman-teman. Minta perhatian sebentar. Oke. Jadi nanti sama permainan, karena ini modelnya kuis, nanti kalian cepet-cepetan untuk menjawab. Oke, dasar kelompok. Nah, kalau mau jawab, kalian harus angkat tangan dan berbunyi sesuai dengan kelompok kalian. Oke. Dapat dipahami? Nanti setiap kelompok itu punya kesempatan untuk menjawab sebanyak 2 kali. Nanti kalau misalnya 2 kali satu kelompok yang sama nggak bisa menjawab, akan Ibu lempar ke kelompok yang lainnya. Oke. Nanti modelnya itu ada pertanyaan dan kalian menebak kira-kira jawaban yang ada di pilihan pertanyaannya seperti apa gitu. Ini kayak kuis. Mungkin kalian pernah apa sih? Kalau Indonesianya apa ya? Family 100 itu loh teman-teman. Jadi kayak menebak kira-kira apa nih yang muncul di pilihan jawabannya. Apa dapat dipahami? Bisa. Oke. Ibu mulai aja ya. Oke. Siap-siap ya. Ibu bacakan dulu soalnya. Sinta baru saja melihat hasil ujiannya. Nilainya bisa dikatakan cukup bagus, tapi teman sebangkunya yaitu Rani mendapatkan nilai yang lebih tinggi darinya. Rani juga sering dipuji guru karena ia siswa yang rajin, aktif, dan percaya diri. Sinta jadi merasa kurang berharga dan enggan ikut lomba kelas lagi. Oke, pertanyaannya, hal apa saja yang membuat Sinta merasa insecure atau iri saat ada kompetisi di sekolah? Jadi ingat ya, berarti faktor apa yang mempengaruhi rasa insecure Sinta? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal mungkin tadi perasaan-perasaan menekan diri, eksternal ada juga seperti ekspektasi dari orang tua. Oke. Ibu hitung 3, 2, 1. Kalau udah 1 silakan angkat tangan dan berbunyi, oke? 3, 2, 3, 2, 1. Oke. Silakan. Oke, tenang. Silakan kelompok Totot kan ya? Oke. Untuk menyebutkan jawabannya. Jawabannya Sinta merasa rendah diri. Iya, karena izin minum ya teman-teman ya. Karena Sinta habis mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada Rani. Oke, jadi kayak ininya temennya punya nilai yang lebih tinggi ya. Oke, kira-kira apakah ada jawabannya teman-teman? Kita lihat ya. Oke, bagus banget. Nilai paling tinggi nih dari pilihan jawaban ini. Oke, silakan kelompok Tatat. Pertanyaan yang kedua, silakan punya kesempatan 2 kali menjawab. Kira-kira apa lagi nih? Nggak bisa jawab tuh. Oke, silakan. Temannya itu sering dipuji
sama gurunya. Oke. Hah? Iya, jadi dia itu merasa insecure karena tidak dipuji oleh gurunya. Oke, apakah ini maksudnya kayak dibanding-bandingkan atau enggak? Bisa jadi. Oke, kita lihat ya apakah ada jawabannya. Ada. Oke. Enggak. Oke, benar. Semangat banget ya rupanya tim Totot. Oke, dapat poin 25 lagi. Jadi benar teman-teman, ada perasaan dia temannya punya nilai tinggi, ada juga takut dibanding-bandingkan. Oke, 3 tim lainnya sekarang Ibu buka kesempatan lagi. Tim Totot di-keep dulu ya, udah. Oke. Untuk menjawab 2 pertanyaan tersisa. 3, 2, 1. Silakan tim Cucut untuk menjawab pertanyaannya. Jadi sebenarnya rasa iri dan insecure-nya Sinta itu karena pikiran negatifnya sendiri gitu. Jadi gimana dia memproses kejadian di luar itu ke dalam pikirannya. Oke. Tadi pikirannya ya, benar sih bisa pikirannya. Tapi apakah ada jawabannya di sini teman-teman? Oke, kita lihat ya. Oke. Tapi dapat nilai 5 ya tim shoot. Oke, satu kali lagi. Apa nih kira-kira jawabannya? Habis ini kita akan pindah ke pertanyaan berikutnya. 5, 4, 3, 2. Oke. Jadi sebenarnya kan Sinta itu nilainya cukup bagus. Tapi dia tuh nggak percaya diri. Oke. Dia merasa diri karena dia merasa bahwa ya dia itu nggak seperti orang lain. Oke, jadi ini kepercayaan dirinya Sinta gitu ya. Kita lihat apakah jawabannya ada kira-kira teman-teman. Oke, ada, benar banget. Jadi kepercayaan diri itu juga dapat mempengaruhi rasa insecure dari seseorang. Oke, karena udah kejawab 3, kita buka nih ya kira-kira jawabannya sisanya apa. Jadi tidak mendapat dukungan dari teman lainnya karena kan tadi kan ada nih faktor dari sosialnya mereka yang nggak dapat dukungan gitu. Oke, ingat-ingat ya. Oke, udah paham ya kira-kira cara mainnya gimana teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Dewi sering merasa minder ketika melihat teman-temannya aktif berbicara dan tampil percaya diri saat presentasi. Ia mulai merasa dirinya tidak cukup pintar dan takut salah. Setiap mendapat tugas kelompok, Dewi memilih diam dan hanya mengikuti keputusan orang lainnya. Lama-kelamaan, Dewi semakin jarang berbicara di kelas dan nilai presentasinya turun. Oke. Bagaimana rasa minder ini bisa mempengaruhi pertemanan dan keseharian Dewi di sekolah? Jadi kira-kira apa sih dampaknya kalau mindernya Dewi ini terus-terusan dia pelihara gitu, bahasa gampangnya ya. Oke, kita mulai ya, Ibu buka ya. 3, 2, 1. Oke, silakan. Kelompok Bib, tenang teman-teman, silakan kelompok Bib. Aku mempengaruhi dia jadinya nggak pede buat bergaul dengan teman-temannya, terus memilih untuk sendiri. Oke, jadi nggak pede dengan teman-temannya dan memilih untuk sendiri gitu ya. Kita lihat apakah jawabannya ada teman-teman kira-kira. Pede banget banyak. Oke, benar banget. Jadi ada jawabannya salah satunya jadi membuat dia menarik diri dan tidak bergaul. Oke, dapat tim Bib ya tadi ya? 35. Tim Bib satu kali jawaban lagi, silakan. Oke, silakan. Coba jawab. Ini mempengaruhi ke akademiknya. Jadi dia itu jarang berbicara di kelas dan nilai presentasinya itu menurun. Jadi itu mempengaruhi akademiknya. Oke. Boleh. Semangat banget temennya. Karena dia di situ kan juga takut salah karena menilai satu temannya ini udah cukup pintar. Jadi bener Tenang, apa. Ya mengganggu akademik itu Bu karena udah udah nggak pede itu. Oke, jadi mungkin dia menganggap apakah dia nggak selevel sama teman-temannya seperti itu? Apa dapat? Oke, apa? Kita lihat apakah benar, apakah ada jawabannya seperti itu? Benar sih jawabannya. Nggak ada, Tetot. Oke, benar.
Jadi dia merasa dia tuh nggak selevel dengan temannya, padahal belum tentu perasaannya kayak pikirannya tadi itu benar gitu ya. Oke, tim BIP dapat 25. Sekarang ibu buka untuk tim yang lainnya karena ada satu nih kesempatan untuk menjawab kira-kira apa. 3, 2, 1. Silakan tim. Rank ya tadi ya. Oke, silakan. Apa nih kira-kira jawabannya? Lima, udah takut salah gitu aja. Ayo, 5, 4, 3, 2. Oke, jadi dia takut salah dan membuat dia tidak dirangkul. Oke, bisa sih, bisa. Mengaruhi pertemanannya juga ya. Tapi apakah ada jawabannya nih kira-kira? Ada. Oke, belum ada tapi dapat nilai 5 ya. Oke. Ibu buka aja ya langsung kira-kira jawabannya apa. Jadi ini, kejadian itu membuat dia merasa sendirian dan tidak nyaman di sekolah gitu teman-teman. Jadi karena tadi menarik diri dan membuat dia malah kesepian, oke gitu. Oke, ibu lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Aman. Masih banyak, kita akan banyak-banyakan poin. Maaf. Ya gimana? Oke. Ini ada Ulan mana Ulan itu? Oke. Ulan dan Rina adalah siswi-siswi yang sama pintarnya di dalam kelas. Mereka berdua saling beradu nilai dan jarang berbagi catatan. Tetapi setelah mereka berada dalam satu tugas kelompok yang sama, mereka sadar kalau bekerja sama hasilnya malah lebih bagus dan suasana belajar menjadi menyenangkan. Jadi ini udah pertanyaan masuk ke tentang kerjasama ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya, menurut kalian apa perbedaan antara persaingan yang tidak sehat dan kerjasama yang membangun seperti yang dialami oleh Ulan dan Rina? Jadi di sini perbandingan kira-kira kalau mereka bersaing itu seperti apa dan kalau bekerja sama itu akan seperti apa gitu ya teman-teman. Ibu izin minum dulu ya, aduh. Kalian semangat banget sampai nyela ibu. Ayo, tat. Kayak, wah. 3, tangannya turun dulu teman-teman, tangannya di atas, oke. 3, 2, 3. 3, 2, 3, 1. Oke, silakan. Tim Totot. Jawabannya silakan. Kalau misalnya persaingan yang tidak sehat itu ada perasaan ingin menjatuhkan orang lain atau orang lain. Kalau kerjasama itu malah kita sama-sama ingin sukses bareng atau berhasil bareng. Oke, jadi kalau kalau kerjasama bareng itu membuat kita ingin sukses bersama. Tapi kalau tadi kita tidak bersatu, jadinya malah iri dan dengki. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya kira-kira. Ada dong. Oke, ada. Selamat untuk tim Toto tadi. Jadi benar banget ya, bisa menimbulkan rasa iri dan dengki kalau bekerja sama itu dapat menjadi semakin dekat gitu ya. Oke, satu jawaban lagi untuk tim Totot. Tim Totot. Gak enak banget ya ngomongnya ya ternyata ya. Tim Totot. Maaf banget tim. Silakan. 5, 4, 3, 2. 1 teh. Kalau yang kerjasama itu suportif gitu. Oke. Kalau yang tidak sehat itu iri dengki. Oke, jadi sebelumnya alhamdulillah tadi suportif gitu ya teman-teman ya. Oke, apakah ada? Ayo bener sih teman-teman. Bismillah, tetap. Jangan enggak. Belum ada jawabannya tapi tadi bener, bisa. Oke, kita buka ke tim yang lainnya. 3, 2, 1. Silakan tim Frank. Silakan. Oke, bagus banget. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Oke, ada tim Frank. Silakan jawab lagi.
5, 4, 3. Mereka juga kayak tertekan gitu loh. Oke. Karena ya Oke, benar banget. Tapi benar sih jawabannya teman-teman masuk. Tapi apakah ada di sini ya teman-teman ya? Oke, belum ada nih. Tapi Ibu kasih nilai 5 ya. Jawabannya apa nih kira-kira? Tapi Bu lihat kok kayak jawabannya sama juga ya kayak yang lainnya. Oke loh, iya gak sih? Keirian dan tidak sehat. Oke, wah ada Miss Anu nih. Tapi gak apa-apa. Jadi jawaban teman-teman memang benar banget. Selain iri dan dengki, kalau tadi Bu suka sih jawabannya dari tim Teng Teng. Hasilnya tuh akan lebih bermakna begitu ya teman-teman. Oke, Bu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mira dan Lia merupakan siswa yang cerdas di kelas. Mira bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, sementara Lia lebih lama karena memastikan semua jawabannya benar. Awalnya mereka saling sindir dan Mira menganggap Lia terlalu lambat dan dia menganggap Mira terlalu terburu-buru. Suatu hari mereka dipasangkan oleh guru untuk menyelesaikan tugas kelompok. Wow. Setelah belajar bersama, mereka sadar bahwa kecepatan dan ketelitian sama-sama penting. Ketika bekerja sama, hasil tugas mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut kalian, apa pentingnya untuk mengubah pikiran aku lebih baik dari dia menjadi aku bisa belajar sama dia nih? Oke, jadi apa sih pro kontranya punya pikiran aku lebih baik dari dia gitu? Oke. 3, 2, ya. 3, 2, 1. Oke, dulu. Oke, jadi mau pikiran dia aku lebih baik dari dia, menjadi aku bisa belajar sendiri. Jadi kalau misalnya aku lebih baik dari dia, akhirnya itu merasa dirinya unggul sendirinya gitu. Kayak misalnya dia yang lebih cepat gitu, jadi gimana ya? Dia lebih cepat gitu, jadi sombong. Benar. Merasa unggul gitu. Tapi menurut Mira itu adalah sesuatu yang nggak bisa dilakukan karena bisa jadi dengan cepat belum benar. Jadi kalau misalnya merasa lebih baik itu jadi lebih sombong gitu. Oke. Tinggi hati gitu. Oke. Nah, kalau diubah menjadi belajar bersama, maka itu akan menjadi apa ya? Kalau bisa belajar bersama gitu kan, iya jadi saling Oke. melengkapi. Jadi cepat kerjanya, lebih apa ya? Kolaborasi. Oke. Benar banget jadi jawabannya. Kita lihat apakah ada nih kira-kira inti dari jawabannya kelompok shoot ini. Nggak boleh begitu sayang. Oke, ada nih. Ada satu teman-teman. Jadi benar kalau pola pikir membantu tumbuh bersama itu saling mendukung, menciptakan suasana belajar yang positif gitu, dan membuat kita nggak lebih sombong gitu ya teman-teman ya. Oke, 20. Tim shoot satu lagi. Oke. Jadi kalau dari kasusnya Mira dan Tia ini, karena kan ada perbedaan gitu Bu dari cara kerja keduanya. Nah, ketika mereka bekerja sama dan sama-sama mau mengikuti cara kerja dan jalannya masing-masing, mereka itu jadi dapat sudut pandang baru, dapat pengetahuan yang baru dari itu kayak gitu. Oke, jadi ada sudut pandang baru, bisa belajar dari rekan temennya gitu ya. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya teman-teman. Oke, ada. Jadi ada yang benar ya teman-teman ya. Kalau bisa belajar bersama dia itu kita bisa melihat POV teman kita. Kira-kira apa nih sudut pandang mereka seperti itu. Oke, ibu buka atau ibu skip aja nih kira-kira. Jangan dibuka Bu. Ini aja. Soalnya itu nomor 1. Poinnya gitu. Iya. Oke, skip aja. Berarti ibu langsung buka aja ya teman-teman. Oke. Ibu buka aja ya, kata tadi ibu buka. 3, 2. 3, 2, 3, 1. Silakan. Tim bip boleh. Kalau dari yang pola pikir aku lebih baik dari dia itu hasil kerjanya itu ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya dari aku bisa belajar bersama dia, berarti kan si Mira sama dia tuh kerja sama kan, dan mereka punya kerjanya masing-masing. Jadi hasil kerjanya
kerjanya itu bisa lebih maksimal dan lebih bagus gitu. Oke, jadi berhubungan dengan hasil kerja gitu ya kalau dari tim BIP ya. Benar sih, bisa, tapi apakah jawabannya ada nih? Oke, belum ada, tapi dapat poin 5 ya. Oke, Ibu buka nih. Apa jawabannya? Oke, poinnya di sini itu membuat kita lupa fokus untuk pada perkembangan diri kita sendiri seperti itu teman-teman. Oke, tinggal 2 soal lagi nih teman-teman. Di sini ada banyak. Wah, waktunya juga tinggal mepet ini. Mungkin ini aja sih. Kalau menurut saya kita lanjut. Kalau enggak ini yang terakhir aja. Oke. Jadi di sini ada Ahya adalah siswa yang sangat pintar, tetapi ia lebih suka bekerja sendiri karena merasa hasilnya akan lebih baik. Saat tugas kelompok ia sering mendominasi dan jarang mendengarkan ide temannya. Oke. Akibatnya teman-temannya jadi enggan satu kelompok dengannya. Suatu hari Ahya mencoba memberi kesempatan teman lain berpendapat dan ternyata hasil tugas mereka lebih bagus setelah suasananya lebih menyenangkan. Sejak itu Ahya sadar bahwa kerjasama membuat hasil lebih baik daripada berusaha sendiri. Oke. Dari kasus Ahya, hal-hal apa yang dilakukan agar setiap anggota kelompok bisa ikut aktif dan tugas kelompok berjalan dengan lebih baik. Jadi kira-kira nih, situasinya kalau kalian kerja kelompok, itu kalian melakukan apa aja biar kelompok kalian itu mendapatkan hasil yang baik seperti kelompoknya Ahya ini. Oke. Bentar ya, Ibu minum dulu ya, ya Allah. Bentar ya. Kalian diskusi dulu jawabannya apa nih, mumpung ada waktu nih. Oke, 3, 2, 1. Barengan, semua barengan. 3, 2, 1. Oke, tunggu dulu. Saya bantu Silakan. Dari kasus Ayah, hal yang bisa dilakukan itu adalah Ayah harusnya mendengarkan pendapat dari kelompok lain, dari teman yang lain begitu. Oke, jadi memberikan kesempatan temennya gitu ya. Kita lihat apakah ada jawabannya teman-teman. Gak ada. Oke, ada nih yang paling tinggi. Oke. Tim total aku banget. Silakan tim total 1 jawaban lagi. Gak ada. 5, 4. Oke. Mungkin Ahya ini bisa memberi rasa percaya ke temennya gitu. Jangan langsung meremehkan temennya kalau temen itu nggak bisa. Karena dengan berkolaborasi tugasnya Benar. Jadi kita kayak mendengarkan dulu pendapatnya teman kita gimana gitu ya, tanpa langsung menolaknya gitu ya, jangan menjudge-nya. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Wah, tim Totot ini. Oke, 25 tim Totot. Oke, Ibu buka untuk tim berikutnya. Tim Totot tenang dulu, oke? 3, 2, 3, 1. Oke, 5. Oke. Sabar. Dia yang paling pintar, dia yang paling oke lah di antara yang lain, sehingga bisa memberi kesempatan pada yang lain menampilkan potensi dari setiap anggotanya. Oke, jadi memperbaiki pola pikir ya, bener sih. Tapi apakah ada jawabannya kira-kira teman-teman? Kamu tim Tengteng ya? Oke. Belum ada nih teman-teman. Oke, apa nih satu lagi? Tadi kan jawaban. Baby, look at this baby. Oke. Buat lingkungan yang nyaman. Oke. Akhirnya kan sangat berorganisasi. Coba dia buat lingkungan yang aman, kayak maksudnya ini gimana mendengarkan apakah ada yang kesulitan. Oke. Jadi bisa mungkin bentuknya bertanya, memberikan apresiasi seperti itu ya. Oke, apakah ada nih kira-kira? Aduh. Oke, ada. Selamat untuk tim Tengteng. Oke, Bu buka 2 ini untuk 2 tim sisa ini. Jawab satu-satu gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan 2 kali. Oke, skip dulu. 3, 2, 1.
2, 1. Silakan di Bibip, oke? Oke, mungkin di situ Ahia bisa mengajak teman-temannya berdiskusi, terus kayak membagi tugas gitu lah. Oke, Semuanya benar. tuh buat dia sendiri, tetapi kayak di-spin, bagi-bagi tugas. Oke. Dan diskusi satu sama lain. Oke, jadi berbagi tanggung jawab gitu ya. Oke, kita lihat apakah ada nih kira-kira. Oke, ada. Tim Bib 20 soal. Oke, mau jawab lagi atau dilempar ke tim yang terakhir nih? Tim. Silakan. Mau jawab lagi atau dilempar? Kita coba jawab aja dulu. Iya, boleh banget. Saya suka spiritnya. Oke. Sebentar. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lempar. Apa nih kira-kira tim terakhir? Oke. Ayo guys. Time. 5, 4, 3, 2, oke. Jadi Ahia ini bisa mungkin belajar berempati untuk memahami sudut pandang dari teman-temannya gitu, karena mungkin apa yang dialami teman-temannya, mungkin ada temannya ada kesulitan dan lain-lain itu dia belum pernah mengalami atau bagaimana, jadi mungkin dia bisa belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, jadi belajar memahami gitu ya. Apakah ada nih jawabannya kira-kira teman-teman? 31 nih. Oke, ada. Oke, ada jawabannya. Jadi benar banget. Kita mencoba memahami perasaannya teman-teman kita. Oke. Nah, karena ini tadi soal terakhir dan waktunya kita udah habis nih teman-teman. Habis ini Ibu akan menghitung poinnya dan menentukan siapa yang akan menangkan permainan ini. Tapi sekarang kalian boleh diskusi dulu nih, karena habis ini aku akan menanyakan pertanyaan refleksi kepada kalian seperti itu ya. Oke, silakan nih diskusi dulu nanti. Gila banget. Hidup dari matos. Wait. Oke, Ibu sudah mentotal semua poinnya. Ibu akan sebutkan nih kira-kira dari peringkat keempat dulu ya berarti ya, tim apa? Oke, peringkat keempat ada tim Treng ya, tadi kita ngomong Treng kan? Treng dengan perolehan 45. Tim ketiga ada tim Bip dengan perolehan 75 poin nih. Yang kedua ada tim dengan perolehan 85 poin. Dan pemenangnya ada tim Tototan di 145 teman-teman. Keren banget. Apa? Oh iya, lampu itu ya, lampu. Totot. Oke, tepuk tangan dulu buat tim Totot nih. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih kira-kira ke kalian apa sih yang sudah kita pelajari, apa yang sudah didapatkan dari hari ini? Oke, silakan. Udah kelihatan tadi, udah mau ngangkat itu. Oke, dari awal sampai akhir ya. Apa? Oke. Jadi yang saya dapat pada materi hari ini, karena saya juga pernah mengalami insecure sampai Benar. menjatuhkan teman saya sendiri. Nah, saya tuh jadi belajar kayak, oh iya ya, ternyata iri dan insecure itu jika dijadikan power itu akan membuat perkembangan saya tuh makin lebih optimal kayak gitu. Nilai saya tuh jadi makin lebih positif tanpa merendahkan orang lain. Tapi kalau misalkan kita iri dan insecure dengan menjatuhkan orang lain, saya juga merasakan efeknya bahwa kadang kita merasa tertekan sendiri. Benar. Kan setiap manusia itu kan pasti punya empati sekecil apapun. Benar. Nah, kadang saya tuh ketika kesepian, saya tuh jadi mikir kayak harusnya tuh tadi saya nggak kayak gitu kan Ibu. Jadi itu membuat saya tersiksa sendiri. Nah, itu menurut saya pentingnya iri dan insecure itu dijadikan sebuah hal yang positif atau power. Bener banget. Tepuk tangan dulu tuh jawabannya temennya ini. Jadi bener banget ya, udah jadikan power gitu. Oke, yang lainnya nih. Silakan.
Silakan Mbak Kamu. Dari permainan tadi terus jawab-jawab kasus juga, saya jadi belajar kalau misalnya apa ya, ketika kita punya iri dan rasa insecure itu tuh bukan hanya membuat kita menjadi kayak aku mah bisa apa, aku mah gak bisa kayak dia gitu, tapi juga bikin kita kayak aku bisa aja lebih baik dari dia gitu. Malah perasaan sombong itu juga ada gitu, selain perasaan rendah diri. Nah terus juga saya belajar kalau misalnya ternyata di sana tadi kan disinggung kalau misalnya kita itu punya kelebihan masing-masing. Benar. Dan rasa iri atau insecure itu sebenarnya malah bisa kita bangun untuk kerjasama aja gitu sama orang itu. Jadi kan hasilnya, jadi kalau kita nyampe tujuan tuh nggak sendiri-sendiri. Benar. Oke, bagus lagi. Kita apresiasi dengan tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman sudah menangkap nih ya kira-kira apa pesan dari tayangan ini. Oke, seperti biasa ada LKPD, ada tugas nih, kecil-kecil aja, gak usah khawatir. Refleksi-refleksi aja, nanti silakan teman-teman kerjakan dan teman-teman kumpulkan di pertemuan berikutnya. Ibu bagikan ya. Nih, silakan nih, digeser biar cepet. Gimana nih? Udah. Oke. Ini bisa dibawa pulang ya? Udah dapat semua kan? Oke. Kurang satu. Allah kurang satu, maaf. Nah ini. Silakan. Nah. Oke. Karena waktunya juga sudah habis nih teman-teman untuk jam BK kali ini. Ibu mau apresiasi kalian karena sudah aktif banget tadi, udah keren banget jawabannya sampai hampir bertengkar kecil gitu ya teman-teman ya, saling memeriahkan game ini. Terima kasih buat teman-teman juga tadi sudah merefleksikan apa yang didapatkan. Kita akan bertemu di materi berikutnya yang insya Allah akan membahas mengenai growth mindset atau mindset yang bertumbuh nih, kayak sambungannya dari materi kali ini. Oke, sebelum Ibu tutup nih, karena tadi kita membuka dengan doa, kita bisa mengakhiri dengan doa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa lagi? Saya lagi. Oke, gak apa-apa, semangat banget nih. Oke, boleh, silakan Mbak. Teman-teman, karena kita sudah melakukan layanan, kita tadi kan dibuka juga dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Silakan lanjutkan kegiatannya. Ibu tutup layanan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.